Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih jami'al ma'asi wa dzunub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina ra'ufar rahima. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah MTQ yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita bisa berkumpul untuk kembali belajar bersama, sama-sama belajar. Kita review terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nasihat ulama pada pertemuan yang lalu yang sudah kita baca diantaranya adalah pertama, bahwa orang yang mengakui kekurangan dirinya, kesalahan dirinya, selamanya adalah perbuatan terpuji. Mengakui kesalahan, kekurangan, selamanya itu terpuji. Karena tidak mungkin ada orang bisa memperbaiki diri, tidak mungkin ada orang bisa meningkatkan kualitas dirinya kalau dia tidak mengakui kekurangannya. Orang yang mengakui kekurangan itu tandanya dia tahu kekurangannya. Orang yang tidak mau mengakui kekurangannya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia nggak tahu kekurangan dirinya. Yang kedua, dia tahu kekurangan dirinya tapi nggak mau terlihat rendah, tidak mau merendahkan hatinya, congkak, meninggi. Maka dia tidak mau mengakui kekurangan dirinya. Maka orang yang bisa mengakui kekurangan dirinya berarti dia tahu kekurangan dirinya dan dia sadar bahwa itu kekurangan. Dia tahu dari mana dia memperbaiki dirinya, apa yang harus dia mulai, dia tahu. Makanya orang yang mengakui kekurangan itu selamanya itu terpuji. Dan di samping itu, mengakui kekurangan itu adalah tanda dari akan diterimanya kebaikan yang dilakukan. Kalau itu taubat kebaikannya itu, maka mengakui kesalahan, mengakui dosa itu adalah tanda taubat diterima. Kalau orang taubat, astagfirullah wa atubu ilaih, tapi dia nggak pernah mengakui dirinya berdosa, ya gimana dia mau taubat? Dia nggak tahu dia berdosa atau tidak. Nah, berikutnya yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah bahwa ada ungkapan dari para ulama yang arif itu yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku senang sekali menyerahkan semua kebaikanku. Padahal aku ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Lantas bagaimana mungkin engkau tidak senang, wahai Tuhan, untuk memberikan maaf kepadaku atas segala kesalahanku, sebab engkau tidak membutuhkan itu dariku. Nah, itu ungkapan puitis. Kita ulangi.
Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku senang sekali untuk mempersembahkan semua kebaikanku, sedangkan aku penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Lalu bagaimana engkau tidak menyukai, wahai Tuhan, untuk mempersembahkan atau memaafkan semua kesalahanku, sedang engkau tidak membutuhkan itu dariku. Kemudian dikatakan bahwa jika kamu ingin untuk bermanja bermesraan dengan Allah, maka khawatirkan dulu dirimu, perhatikan diri, lihat kekurangannya, khawatirkan diri itu terlebih dahulu, baru bisa bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manja kepada Allah. Orang yang tidak pernah merasa khawatir terhadap dirinya, itu tandanya dia tidak pernah melihat kekurangan dirinya. Ketika dia melihat kekurangan dirinya, dia khawatir terhadap dirinya, lalu muncullah rasa harap kepada Allah. Ketika rasa harap muncul kepada Allah dan ada rasa takut karena merasa tidak ada lagi tempat mengadu selain kepada Allah, maka muncullah kemesraan kepada Allah. Nah, itu. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang kedua, bab sulasi. Bab sulasi maksudnya bukan bab ketiga, tetapi bab yang memuat tiga poin. Masing-masing nasihat terdiri dari 3 poin. Kita mulai dari nasihat yang pertama yang mengandung 3 poin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Itu poin pertama. Dikatakan ini riwayat hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Artinya siapapun orang tua, orang kaya, orang miskin, orang muda, orang susah, siapapun yang menjalani pagi hari, dia mengadukan sempitnya kehidupan kepada manusia, maka seolah-olah dia mengadu kepada Tuhannya. Maksudnya apa? Orang pagi-pagi sudah mengadukan persoalan sempit hidup kepada orang lain, itu seakan-akan orang lain itu Tuhan dia. Dia mengadu kepada orang itu seakan-akan dia sudah mempertuhankan orang itu. Artinya seorang mukmin itu harusnya di pagi hari itu bukan malah ingat orang lain menjadi tempat dia mengadu segala kesulitan hidupnya, tapi harusnya dia memulai pagi itu mengadu kepada Allah, Tuhan yang menciptakan dia, yang mengurus dia, yang memberikan rezeki untuknya, yang akan memberikan solusi atas setiap masalahnya. Maka di pagi hari itu harusnya seorang mukmin itu baca wirid dengan penuh kesadaran, berdoa kepada Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ya Allah, kami menjalani waktu subuh ini, karenamulah kami hidup, karenamulah kami mati. Nah, itu yang harus diungkapkan. Atau yang lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kalau ditambah Ka'bah sebagai kiblat, orang-orang mukmin sebagai saudara. Artinya pagi hari itu harusnya kita mengokohkan keyakinan kita Allah Tuhan kita.
Kalau Allah Tuhan kita maksudnya adalah Allah yang akan mengurus urusan kita. Kepadanya kita mengadu, kepadanya kita meminta pertolongan. Jangan malah pagi-pagi langsung nggak ada rasanya hidup sulit, langsung pergi ke tetangga, pergi ke saudara mengadu soal kesulitan hidup. Nah, itu tidak bagus. Harusnya pagi hari tadi berdoa, mengadu kepada Allah, kuatkan keyakinan, lalu berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Lalu kemudian jika memang sudah tidak ada jalan, sedangkan kita sudah terdesak, maka boleh minta tolong kepada hamba Allah yang lain, tetapi keyakinan hati harus kuat bahwa yang memberi rezeki tetap Allah. Jika ternyata orang yang kita minta pertolongan tidak mau membantu, kita tidak kecewa sama orang itu. Kan ada orang tuh ketika dia minta tolong sama orang lain, terus orang lain itu nggak mampu atau tidak mau membantu, dia kira kamu tuh pelit banget. Dia kira orang yang terlihat kaya selalu punya duit. Jangan salah, orang yang terlihat kaya bisa jadi utangnya jauh lebih banyak daripada yang minta pinjaman, yang minta tolong. Nah, kalau kita dari awal itu sudah berdoa, sudah berusaha, lalu kita nggak ada jalan lain kecuali minjam, misalkan minta tolong kepada teman, lalu kita minta tolong kepada teman itu sebelumnya juga menguatkan tekad Allah yang akan membantu. Ternyata teman kita nggak mau minjamin, ya udah berarti bukan itu yang terbaik, kita legowo, kita terima. Andaikan kita tidak memulai dengan cara seperti itu, nanti temannya nggak mau, temannya diomelin, ah dia mah pelit gitu. Orang yang salah, dia yang minta tolong, orang yang salah, kan aneh. Nah, itu bukan kewajiban orang gitu. Bahkan yang lebih parah itu adalah orang-orang yang biasa dibantu, dia nggak sadar bahwa orang yang membantu dia itu tidak punya kewajiban untuk membantu. Ada kan kasusnya, ada orang dermawan yang suka bantu, terus satu orang, dua orang, terus dua orang ini ngajak temannya lagi yang sama-sama susah bantu, dikasih bantuan tiap hari rutin sampai sekian orang gitu. Suatu ketika dia kesulitan, nggak bisa bantu. Orang yang biasa dibantu ini marah-marah, teriak-teriak, ngomel-ngomel, seakan-akan dia punya hak untuk dibantu. Ketika bantuan itu terhenti, orang itu dicaci maki, kan aneh. Dia fokus kepada satu hari ini dia nggak dibantu, dia merasa bahwa dia punya hak untuk dibantu, seakan-akan orang yang membantu itu punya kewajiban membantu dia. Harusnya yang dia ingat selama ini dia udah bantu loh, sekali aja dia nggak bantu, harusnya sadar diri selama ini sudah nyusahin dia gitu. Nah, ada kasus seperti itu. Saya baca berita ada yang kayak gitu, kan aneh gitu. Nah, seorang mukmin harusnya sadar bahwa setiap pagi dia memperbaharui keyakinannya bahwa yang mencukupkan hidupnya adalah Allah, yang mengurus dia adalah Allah. Tugas dia sebagai hamba adalah berusaha semaksimal mungkin, apapun hasilnya itu takdir Allah. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah mengusahakan sebisanya, semaksimalnya. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Siapa saja yang menjalani waktu subuh dalam keadaan bersedih lantaran persoalan-persoalan duniawi, pagi-pagi dia udah galau, udah sedih, gelisah gara-gara persoalan duniawi, maka pagi itu dia itu sudah kena marah dari Allah. Artinya seorang mukmin harusnya pagi itu jangan sampai ada hal-hal yang duniawi itu mengganggu perasaan hatinya. Apapun yang terjadi, hal-hal duniawi, usahakan bagaimana pagi itu hati kita terkontrol. Jangan sedih gara-gara hal duniawi.
Apakah maksudnya cuma pagi? Kalau siang hari gimana? Bukan itu yang jadi poin. Orang itu ketika paginya ceria, paginya bagus, itu insya Allah sampai malam, sampai dia istirahat kembali akan lebih bagus. Pagi itu penentu bagaimana gerak seseorang di hari itu. Maka orang yang pagi bangun lebih awal sebelum subuh, misalkan dia tahajud, dia isi hubungannya dengan Allah, dia berdoa, kemudian dia sholat subuh, dia beraktivitas, itu sampai malam yang mendominasi kehidupannya pasti kebahagiaan. Kalaupun dia mengalami situasi yang tidak enak, situasi yang tidak baik, itu tidak membuat dia terlalu sedih. Berbeda dengan orang yang pagi hari sudah masalah, udah marah-marah, udah ngomel-ngomel, udah galau gitu. Sampai malam itu sensitif. Cobalah dengar orang nyanyi aja sedikit, apaan sih berisik gitu. Padahal biasanya dia nyanyinya lebih keras daripada itu dan suaranya cempreng. Orang biasa aja, giliran orang nyanyi suara bagus, pelan lagi, oh, langsung ngomel-ngomel, apaan nyanyi berisik, ganggu orang aja. Itu bisa jadi sebabnya gara-gara di pagi hari dia sudah tidak mengontrol perasaannya. Nah, dia rusak suasananya sampai malam. Giliran orang itu dari pagi itu sudah dikontrol dengan sholat, dengan zikir, dengan tahajud, dengan kerja di pagi hari, maka jangankan orang nyanyi, orang kentut pun dia nggak tersinggung. Oh kentut ya, gitu-gitu aja, santai aja. Karena apa? Karena situasi kejiwaannya, hatinya sudah dibangun positif dari pagi. Jadi itu kunci. Kalau kita punya kebiasaan di pagi hari sudah terkontrol, sudah bagus, insya Allah kebiasaan itu berarti setiap harinya kita terbiasa bahagia. Nah, artinya kumpulan kehidupan kita adalah bahagia. Kalau setiap hari, setiap pagi itu kebiasaannya adalah buruk, sedih, galau, marah, segala macam, rusuh, pagi-pagi udah rusuh gitu ya, maka akan sampai siang, sampai malam akan terbawa-bawa. Nah kalau itu menjadi kebiasaan setiap hari, berarti tumpukan rentetan kehidupan kita itu gak bahagia. Pasti ujungnya masalah. Kalau kertas ini numpuk, kalau yang kertasnya numpuk itu kertas yang rusak, yang sudah kena rayap numpuk sampai banyak, itu rapuh. Begitu juga tumpukan harian kita itu tumpukan yang rapuh, itu kena beban sedikit hancur. Tapi kalau tumpukan harian kita itu adalah kebahagiaan, ketenangan, jika itu yang ditumpuk, dia kuat, dia utuh. Nah itu. Jadi waktu pagi itu adalah waktu penentu, maka usahakan maksimalkan dari waktu pagi. Ibadahnya, doanya, zikirnya, suasana hatinya, jangan mudah tersinggung, jangan mudah mengadu, mengeluh, jangan mudah sedih. Di pagi hari kontrol, maka insya Allah akan terkontrol sampai malam harinya sampai istirahat kembali. Oke. Jadi poinnya di situ. Yang ketiga, wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Siapapun yang merendahkan dirinya kepada orang kaya, belum titik ini, koma baru, jangan sampai salah paham. Lantaran kayanya itu, maka telah pergi 2/3 agamanya. Orang yang merendahkan dirinya kepada orang kaya bukan karena apa-apa, tetapi karena kayanya itu 2/3 agamanya sudah pergi. Maksudnya apa? Seorang muslim itu mestinya tidak melihat orang lain itu dari faktor ekonominya. Kita tawadu, kita merendah kepada siapapun bukan karena orang yang kita merendah kepada dia itu dia punya harta banyak, dia punya jabatan tinggi, bukan. Tetapi
karena dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, maka kita hormati, kita tawadu. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, wa hamalnahu fil barri wal bahri. Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah, mau dia kafir sekalipun, sebagai dia sebagai manusia adalah makhluk mulia. Kenapa orang dulu ada perperangan? Ya itu karena membela diri, mempertahankan diri dari kezaliman. Bukan karena dia manusia lalu dibunuh, bukan karena dia non muslim lalu dibunuh, enggak. Buktinya di Madinah itu banyak yang non muslim. Bahkan Nabi sebelum beliau wafat itu, beliau pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi, bukan muslim. Baju besi milik Nabi digadaikan ke orang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan makannya Nabi. Digadaikan bajunya. Nabi berinteraksi dengan orang non muslim. Jadi berperang itu bukan karena memerangi non muslim, bukan, tetapi karena ada kezoliman dan Nabi bersama sahabat harus mempertahankan diri. Jadi poinnya tadi, kita merendah kepada manusia lain bukan karena faktor kaya, bukan karena faktor jabatan, bukan karena hal duniawi, tapi merendah tetap. Ini jangan sampai disalahpahami ya. Kadang-kadang orang jadi salah paham nih. Siapa yang merendah kepada orang kaya lantaran kayanya, maka telah pergi 2/3 agamanya. Oh berarti kita harus nggak boleh merendah kepada orang kaya, harus meninggi ke orang kaya. Enggak gitu maksudnya. Kita merendahkan hati kita kepada siapapun, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya jabatan, mau tidak, kita tetap sebagai muslim sejati harus merendahkan diri, harus menghormati, karena dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi dia orang yang punya iman, punya ketaatan, kita lebih menghargai itu. Jadi kita hormat kepada orang, respect kepada orang, bukan karena dia kaya. Nanti kalau karena kaya, ntar kalau dia udah miskin, nggak respect lagi. Nah, itu namanya orang modus itu. Orang punya motif apa? Punya tujuan-tujuan yang tidak baik. Dia hormat kepada orang kaya, muji-muji orang kaya supaya dapat aliran dana, itu kan. Ntar kalau udah nggak kaya, udah beralih dia cari kaya orang kaya yang lain gitu. Nah, orang mukmin sejati nggak boleh seperti itu. Dia berhadapan dengan orang kaya, orang miskin, dia sama-sama tetap hormat kepada orang itu. Apalagi orang yang punya kedudukan. Ya, maksudnya begini. Nabi itu ngajarin kita, anzilin nas manazilahum, kata Nabi. Tempatkan manusia sesuai dengan posisinya. Kalau dia punya posisi orang mulia, ya kita muliakan sesuai dengan posisinya. Masa ada pejabat pemerintahan misalkan datang di sini, padahal ada tempat yang bisa kita berikan, tempat yang lebih terhormat, kita nggak boleh di luar aja. Ya, jangan gitu, nggak gitu. Suatu ketika ada seorang pemimpin suku kabilah, Nabi lagi duduk sama para sahabatnya. Kebetulan yang datang ini adalah pimpinan kabilah, orang-orang yang duduk sama Nabi. Apa kata Nabi? Kumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian menghadap sayyid kamu itu, tuan kamu itu, maksudnya penghulu kamu itu, atau tetua kamu itu. Nabi memerintahkan mereka untuk berdiri menyambut ketua kabilahnya itu, kepala kabilahnya itu, sebagai menghormati, karena dia punya posisi sebagai pemimpin, dihormati. Itu. Nah kalau yang di poin ini fokusnya kepada kaya, lebih kepada kaya. Jadi kita hormat kepada orang kaya bukan karena kayanya. Jangan dipahami sebaliknya. Jangan hormat kepada orang kaya, bukan. Jangan sampai salah paham ini. Kadang-kadang ada orang karena dendam sama orang kaya, dulu pernah disakitin sama seorang orang yang kaya, lalu setiap ketemu orang kaya bawaannya pengen balas dendam mulu. Saya nggak mau hormat sama orang kaya karena saya punya harga diri. Nggak gitu juga. Siapapun dia kaya, dia miskin, kita hormati sebagai manusia. Apalagi kalau dia itu manusia yang baik, tentu lebih kita hormati. Itu
makalah yang pertama dari poin 3. Gimana Ustaz? Lanjut. Kita tanya dijawab dulu biar lebih interaktif gitu ya. Ntar kalau ngomong baru kita tambah. Kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa ya, biar interaktif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai materi yang orang meninggi. Jadi gini Ustadz, kan misalnya kita dipertemukan dengan orang yang ingin terlihat bagus di mata orang, tapi dengan dia merendahkan orang lain gitu Ustaz. Iya, menjatuhkan orang lain. Itu bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Apaan? Syukur. Baik, pertanyaannya, kita ditakdirkan bertemu dengan orang yang orang ini dia membranding dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Begitu. Saya mah nggak seperti si Anu itu iya dia gitu. Saya mah nggak gitu orangnya, gitu ya orangnya. Iya. Terus bagaimana kita menyikapi itu? Oke, bagus kalau pertanyaannya bagaimana kita menyikapi itu. Kalau pertanyaannya bagaimana ya Ustadz orang itu? Nah itu kurang bagus pertanyaannya, karena kita fokus kepada nilai orang, bukan memperbaiki diri kita berarti. Jadi kalau pertanyaan seperti itu bagus. Pertama, sadari dulu bahwa sesuatu itu terjadi bukan kebetulan. Maksudnya bukan kebetulan itu bukan tidak ada yang mendesain di balik itu. Itu adalah takdir Allah. Kita dipertemukan dengan orang berbagai macam bentuknya, itu ada makna, ada nilai yang sedang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bisa jadi di antara nilainya itu adalah jangan-jangan kita dulu pernah melakukan hal itu juga dan bisa jadi masih berlanjut. Teman-teman masih ingat nggak Nabi Musa sama Nabi Khidir dalam sejarah dalam surah Al-Kahfi diceritakan. Nabi Musa kan ketemu sama Nabi Khidir, terus Nabi minta belajar ya. Singkat cerita, awalnya ditolak, kemudian diizinkan. Kemudian beliau berdua berjalan naik perahu, naik kapal kecil ya, bukan kapal besar. Terus di tengah jalan kapalnya dirusak oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, apa kamu pengen menenggelamkan orang ini? Protes Nabi Musa. Terus Nabi Khidir ketemu anak kecil, dibunuh. Protes lagi. Terus ketika mereka udah lapar, udah capek, minta bantuan kepada masyarakat di satu kampung, nggak ada satu orang pun yang mau membantu. Terus Nabi Khidir malah berinisiatif buat ketika beliau melihat ada bangunan yang mau roboh, berinisiatif malah untuk memperbaiki bangunan itu. Padahal tadi masyarakatnya nggak mau ngasih makan satu orang pun. Diprotes lagi sama Nabi Musa, kalau gini mah lebih baik kita minta upah aja kepada mereka, kita udah bantuin gitu. Tahu nggak, Nabi Musa melakukan protes itu dan beliau melakukan protes itu kan
Beliau lagi nggak sadar kalau ternyata itu semua beliau lakukan juga. Dulu beliau pernah membantu anak Nabi Syuaib ngangkatin air untuk gembalaannya. Anak Nabi Syuaib itu perempuan berdua, ngangkat air, maksudnya nimba air dari sumur dalam itu, dibantu sama Nabi Musa tanpa ngambil upah. Loh, sekarang ada orang yang bernama Khidir ini sedang bantuin rumah yang mau roboh, kok diprotes gara-gara nggak minta upah, lebih baik minta upah. Padahal dia dulu, Nabi Musa itu sendiri dulu bantuin orang ngambilin air, nggak minta upah juga. Dulu Nabi Musa pernah membantu orang Bani Israel yang lagi berkelahi sama orang Kipti, orang Mesir, dibantu sama Nabi Musa, ditonjok sekali, mati orang itu, meninggal. Nabi Musa nggak sadar kalau ke tinjunya itu kuat. Berarti kan menghilangkan nyawa orang. Loh, kenapa ketika Nabi Khidir melakukan hal serupa diprotes? Kadang-kadang takdir hidup tuh seperti itu. Apa yang sedang kita hadapi itu cerminan diri kita. Tentu pernah melakukan itu. Kadang-kadang ya, nggak selalu. Maka ketika kita melihat ada yang buruk dari diri orang lain, yang kebetulan ada di dekat kita, kita lihat, kita saksikan, jadikan itu sebagai cerminan. Kata Nabi, al-mu'min mir'atun li akhihil mu'min. Orang mukmin itu menjadi cermin bagi saudaranya yang beriman. Jadikan itu cermin. Cermin itu gunanya melihat orang lain atau melihat kita. Kalau kita pergi ke cermin di depan kita, yang kita lihat siapa? Diri kita sendiri. Jadi ketika kita melihat ada kekurangan orang lain, jadikan itu cermin untuk melihat diri kita. Kita kan nggak bisa melihat muka kita nih, jangan-jangan ada bintik-bintik, sisa-sisa pulpen yang nempel di sini, atau sisa-sisa bedaknya nggak beraturan gitu. Gimana cara bisa tahu? Dengan melihat ke cermin. Begitu juga soal sifat kita, akhlak kita, kepribadian kita. Kita kadang sulit untuk melihatnya. Untuk memudahkan kita bisa melihat itu, kita melihat ditakdirkan oleh Allah ada orang-orang yang berperan, bersikap, berperilaku yang nggak kita sukai atau nggak kita senangi, supaya kita bisa bercermin dengan itu. Nah, jadi persoalannya kemudian adalah kita sensitif nggak? Maksudnya sensitif tuh apa ya? Bahasa lain dari sensitif? Peka atau tidak, bahwa itu ada pesan diberikan oleh Allah kepada kita. Ada orang, saya kok ketemunya sama orang-orang gini mulu ya? Ya bisa jadi karena kamunya juga begitu gitu. Nah itu pertama ya. Jadi kalau kita melihatnya dengan cara seperti ini, bisa-bisa kita bersyukur bahwa Allah ngirim sesuatu untuk kita bisa bercermin, sehingga kita bisa melihat sesuatu kekurangan yang ada pada diri kita. Oke. Kalau itu mengganggu setelah kita sudah introspeksi diri, sudah jadikan itu cermin, kemudian kita tidak kuat rasanya, usahakan untuk menghindar. Kenapa? Karena kalau kita terus perhatikan itu dan kita sudah merasa kita nggak seperti itu, lama-lama itu bisa memberikan pengaruh juga, apalagi kalau kita nggak suka. Ada orang dia nggak suka sama orang cadel, ngomongnya cadel, nggak suka dia, tapi dia sama orang itu terus dia ngejek-ngejek orang itu karena dia nggak suka, ngejek orang-orang yang orang cadel ini, lama-lama dianya cadel juga. Nah kayak gitu, kalau kita nggak suka dengan hal yang tidak baik, tapi kita tetap bertahan untuk bersama, dan kita ngejek orang itu misalnya karena kita saking nggak sukanya, bisa-bisa keburukannya, sifat buruknya itu nular juga. Tuh. Nah, kurang lebih itu jawaban saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi diceritakan bahwa Nabi Muhammad pun waktu itu berhubungan dengan orang Yahudi, beliau menggantikan pakaian perangnya kepada orang Yahudi. Nah ini yang terjadi sekarang ini kan
terjadi fenomena, artinya banyak kejadian juga, apalagi pada masa-masa waktu itu ada pemilu, itu ada semacam entah pendapat entah dikritik bahwa orang yang non muslim itu orang dengan mudahnya mengatakan bahwa dia kafir gitu. Terus bahkan waktu itu kalau tidak milih calon tertentu kita tidak usah nanti misalnya kalau misalnya tidak kita sholatkan segala macam itu. Artinya ada pendapat sebagian dari masyarakat kita yang punya pendapat atau keyakinan dia membatasi diri untuk sedapat mungkin berhubungan bermuamalah dengan orang-orang non muslim gitu, karena dalam pandangan mereka bahwa orang yang non muslim itu kafir, dan itu bahkan dia mengatakan itu disebutkan juga bahwa kafir itu ada dalam Al-Quran. Minta pendapat dari Ustaz. Terima kasih. Saya coba tanggapi ya. Ada fenomena sesuatu yang pernah terjadi ya. Ada orang-orang muslim mengatakan non muslim itu kafir ya. Oke, kafir itu adalah sebuah istilah, sebuah konsep. Yang memperkenalkan konsep kafir itu siapa? Nah, konsep kafir itu adalah istilah yang dipakai oleh Al-Quran. Yang memperkenalkan adalah Al-Quran. Itu berlaku untuk orang mukmin, orang muslim, berlaku untuk orang non-muslim. Orang muslim pun di dalam Al-Quran disebut orang kafir. Tapi kafirnya ke siapa? Apa ayatnya itu? Yang ditogut setelahnya. Kafir bit-taghut wa yu'min billah faman yakfur bit-taghut faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Awal tadi faman atau waman? Faman atau waman? Faman yakfur bit-taghut. Siapapun orangnya yang kafir kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, sungguh dia itu orang yang telah berpegang teguh dengan tali yang tidak akan pernah putus. Artinya orang muslim pun disebut orang kafir, tapi kafirnya kepada togut. Togut itu sesuatu yang disembah selain Allah, yang dituhankan selain Allah. Maka orang mukmin, orang muslim pun disebut kafir, tapi kafirnya kepada togut yang dipertuhankan selain Allah. Wa yu'min billah, tapi di saat yang sama orang muslim itu punya keyakinan, keimanan yang kuat kepada Allah. Dialah orang yang berpegang teguh kepada tali yang tidak putus, maksudnya tali yang kokoh. Sedangkan orang non muslim, ghairul muslimin, disebut juga orang kafir, disebut juga orang mukmin. Dia kafirnya kepada Allah, mukminnya kepada apa yang dia tuhankan, taghut. Jadi itu kafir itu adalah mustalah atau konsep yang disebut oleh Al-Quran, maka harus dimaknai sesuai dengan maksud Al-Quran. Lalu kata kafir ini diserap ke dalam bahasa Indonesia atau digunakan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Oh, termasuk orang non muslim itu sendiri menggunakan kata-kata, menyerap kata kafir itu. Dalam pikiran mereka, kalau disebut kafir, konsep kafir dalam pikiran mereka itu apa? Kafir itu kayak orang durjana, orang orang jahat gitu. Itu yang ada di pikiran mereka. Sedangkan kafir yang kita pakai adalah apa yang disebut di dalam Al-Quran. Jadinya nggak nyambung. Ketika disebut kafir dalam benak mereka apa, dalam benaknya muslim beda lagi. Terjadilah ketidaksinkronan. Sehingga kalau komunikasi konsepnya berbeda, nyambung nggak? Nggak nyambung. Maka kalau kita mau berdialog, mau berkomunikasi, samakan dulu persepsinya. Nah, maka disarankan kalau kita ngomong itu kepada non muslim, lalu kita pakai kata kafir, itu akan berpotensi memunculkan
kesalahpahaman karena persepsi mereka tentang kata kafir itu berbeda dengan persepsi kita. Maka kita harus menyesuaikan diri supaya tidak melahirkan kesalahpahaman. Usaha kita untuk tidak melahirkan kesalahpahaman itu adalah sesuatu yang positif. Itu suatu kebaikan. Maka perlu kita hati-hati untuk berbicara. Orang yang sedang kita ajak bicara, dalam benak kepala mereka konsep kafir itu apa? Sampaikan. Kalau mau itu clear, jelaskan dulu dari awal konsep kafir itu bagi saya ini, yang saya pakai ini. Jadi tidak dimaknai sesuai dengan apa yang audien pahami gitu. Gitu, Pak. Jadi konsep kafir itu harus clear. Kalau disebut di masjid orang-orang muslim itu orang kafir, betul. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Betul, dia orang kafir. Sesuai konsep kafir yang kita pahami, yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Disebut juga orang non-muslim itu mukmin. Iya, dia beriman, tapi imannya kepada togut, kepada apa yang dia tuhankan. Oke, begitu kurang lebih. Coba. Wallahu a'lam bishawab. Mau menanyakan, dan tadi kan pas mau sholat Jumat, terus kan di masjid kan masjidnya tutup, nggak ada yang tutup ya karena hari libur kan, terus karena posisinya di lingkungan ruko gitu. Tadi sempat nyari-nyari di taman, kebetulan ada itu kayak tempat buat sholat lah. Terus orangnya mungkin sekitar 24 lah gitu. Apakah itu udah memenuhi syarat sholat Jumat gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin kalau sholat Jumat kan kalau terus kita sholat yang pertama ya? Yang kedua ini. Yang kedua kalau mau sholat tahiyatul masjid tapi itunya imamnya udah khutbah gitu. Ya. Hukumnya gimana? Ya, itu aja. Terima kasih ya. Baik. Ini pertanyaan fikih. Ketika hari tanggal merah, ini problematika di kota-kota. Kalau kita lihat di sekitar Istiqlal, kalau malam itu sepi gitu ya. Padahal kota besar ya, Jakarta. Karena penduduknya orang yang meramaikan pada balik ke Pamulang, ke Depok, ke Bogor gitu. Ke Bekasi. Siang-siang rame Jakartanya. Tanggal merah otomatis orangnya nggak ke kantor, kantornya tutup, termasuk masjidnya juga tutup, susah nyari tempat sholat sekitaran kantor-kantor seperti itu. Mau sholat Jumat ternyata jumlah orangnya 24 lah sekitaran itu. Terus gimana hukum sholat Jumatnya? Kalau kita konsisten, kita kan nggak bisa berijtihad sesuai dengan standar ijtihad itu. Maka mau nggak mau kita harus ngakuin sebagaimana penjelasan kemarin, mengakui kekurangan kita. Kalau kita ngakui kekurangan kita bahwa kita tidak punya kemampuan dalam menghasilkan atau menemukan hukum Islam, maka konsekuensi dari pengakuan kita adalah kita harus mengikuti sosok ahli yang mampu. Siapa itu? Imam Syafi'i. Maka disebut kita bermazhab dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau kita konsisten di saat itu kita tetap mengikuti Imam Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i itu syarat melaksanakan Jum'ah itu harus memenuhi 40 orang yang sudah balik, berakal sehat, yang wajib Jumat.
maka nggak cukup kalau jumlahnya seperti itu. Tuh, itu yang pertama. Lain hal kalau kita ketika itu mengikuti sosok yang berbeda, yang ahli juga tetapi bukan Imam Syafi'i, maka itu bisa lain cerita, kita bisa dianggap sah. Kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Karena dalam persoalan menentukan sah Jumat itu tidak ada penjelasan yang terang benderang dari sumber syariat, dari Al-Quran maupun di hadis Nabi. Maka membutuhkan yang namanya ijtihad. Karena kita tidak punya kapasitas untuk berijtihad, maka kita wajib menyadari itu dan wajib mengikuti yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. 4 orang ulama yang paling diakui kapasitasnya ada Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi, wafat tahun 150 Hijriah. Yang kedua Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179 Hijriah. Yang ketiga Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Dan yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, wafat pada tahun 241 Hijriah. Boleh kita sholat selama kita tahu kita ngikutin siapa. Itu. Jadi biar clear, kita itu nggak sholat, nggak beribadah atas kemauan kita sendiri, tapi berdasarkan pengakuan kita bahwa kita nggak tahu ilmunya, kita ngikutin kepada ulama yang punya kapasitas untuk itu. Ketika kita konsisten sebagai mazhab Syafi'i, kita sholat Jumat boleh, tapi setelah itu lakukan sholat zuhur, karena sholat Jumat kita tidak memenuhi syarat, maka laku tambah sholat zuhur 4 rakaat setelah itu. Itu solusinya. Ketika kita umroh atau haji misalkan, itu kan untuk membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i salah satunya adalah bersentuhan kulit. Maka akan kerepotan kalau kita konsisten dengan mazhab Syafi'i. Ketika kita tawaf kan campur ya laki-laki perempuan, bersentuhan kulit kita di situ, kakinya ketemu sama kaki perempuan, laki-laki bersentuhan, ya batal wudhunya. Maka supaya kita bisa mencarikan solusi, kita ikutin mazhab Imam Malik misalkan. Bagi beliau tidak batal, yang batal itu kalau ada hawa nafsu. Tetapi kita harus konsisten juga. Kalau kita ikutin Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, wudhu kita pun harus pakai wudhu cara beliau. Apa itu? Ketika membasuh anggota wudhu harus digosok. Gak cukup dituangin air doang, gak digosok, gak cukup. Basuh tangan, basuh muka, basuh kaki harus digosok. Terus ketika mengusap kepala gak cukup cuma 3 helai rambut saja, tapi harus semuanya. Itu dalam mazhab Maliki. Baru kemudian cara membatalkannya sah, boleh kita ikutin beliau juga. Ketika cara wudhunya ikut beliau, membatalnya cara beliau. Jangan sampai cara wudhunya mazhab Syafi'i, cara batalnya mazhab Maliki. Itu mah buat mazhab sendiri namanya. Nah itu. Nah itu pertanyaan pertama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, ketika khotib Jumat lagi berkhutbah, terus bagaimana kita sholat tahiyat? Oke. Di zaman Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, langsung duduk, ditegur sama Nabi. Apakah kamu sudah sholat? Kata Nabi. Belum. Disuruh sama dia, sholli raka'ataini, sholatlah 2 rakaat. Disuruh oleh Nabi dia untuk sholat 2 rakaat. Akhirnya orang itu berdiri sholat 2 rakaat. Artinya kalau khutbah, khatib lagi khutbah, kita sholat, kita baru datang, kita tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tapi para fuqaha mengatakan raka'ataini khafifataini, 2 rakaat yang simpel, yang ringan. Jangan 2 rakaat, rakaat pertamanya baca juz amma yatasalun, keduanya sabbihisma rabbikal a'la, enggak baca inna atoina ama qul huwallahu ahad aja. Ntar ada yang bilang memang begitu terus kok Ustaz tiap hari. Ya, sholatnya yang ringan aja, yang cepat gitu, jangan lama-lama, karena terganggu juga kadang-kadang khotib itu, apalagi udah terlambat
masuk langsung ke depan khotib, sholat lagi. Aduh, khotibnya lagi khutbah, gangguin khotib aja itu. Kalau bisa di pinggir kayak biar khotibnya itu nggak ketutup juga, apalagi mimbarnya nggak tinggi. Nah, itu mah ganggu orang gitu namanya. Ya, gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ini soal pinjam meminjam ya, Ustaz. Saya sebenarnya pengen punya tujuan untuk beli sesuatu lah. Nah, kita nabung. Nah, pada saat kita nabung, di sisi lain itu ada tetangga kalau nggak saudara itu pengen pinjam gitu. Sebaiknya yang kita duluin meminjamkan untuk tetangga atau untuk tujuan kita sendiri. Terus dunia dan untuk akhirat. Terus yang kedua, Dad, masalah masih tetap meminjam. Sementara kita udah meminjamkan itu ke seseorang dan dia berjanji besok saya lunasin. Nah, pada saat temponya dia melunasin belum bisa, kita kan ikhtiarnya menagih. Pertama nggak bisa juga, kedua nggak bisa juga. Nah, yang terakhir sebaiknya kita itu sikapnya gimana? Secara Islam itu sikapnya kita harus gimana kalau sudah di 1-2 kali menagih? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masalah banyak orang ini. Baik, nah, ada 2 persoalan penting ya. Pertama, kita nabung untuk ada tujuan, ada niat. Maka untuk mewujudkan niat ini kita perlu nabung. Oke. Sedang nabung, ternyata ada tetangga yang butuh duit, pengen minjam duit kita. Ya duit kita kalau mau minjamin yang tabungan itu yang mau dipinjamkan. Jadi galau lah, seperti sedang di persimpangan jalan, mau dijadikan tetap sebagai tabungan atau dijadikan pinjaman. Oke. Pada dasarnya kalau ada 2 dalam prinsip hukum Islam itu, ketika ditemukan 2 hal yang bertentangan, cara pertama yang kita lakukan adalah mengkompromikan, mengharmonisasikan. Maksudnya kalau bisa dua-duanya tetap berjalan, ya lakukan dua-duanya. Kalau ada 2 pertentangan, nabungnya bisa tetap jalan, bantunya tetap jalan. Kalau bisa itu dua-duanya tetap lanjut, lakukan. Itu akan lebih baik, 2 kebaikan. Tapi jika ternyata sudah dipikir-pikir, sudah ditimbang-timbang, nggak bisa 2-nya ini diberlakukan. Nah, ini konsep ta'arud namanya dalam hukum Islam, dalam usul fikih. Maka kita beralih ke metode kedua. Metode kedua itu lihat waktu. Maksudnya begini, apakah yang ingin kita dapatkan dari tabungan kita itu adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting atau tidak, dan waktunya sudah dekat. Bisa jadi misalkan kita nabung untuk biaya anak sekolah, misal, dan sekolahnya masuk bulan Oktober ini misalkan, berarti waktunya tinggal berapa hari lagi. Sedangkan kalau kita minjamin orang ini, otomatis nggak bisa kita bayarin uang sekolah, dan dia gantinya 3 bulan kemudian. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka yang kita prioritaskan adalah waktunya yang terdekat. Tuh, harus ada skala prioritasnya. Seperti itu. Kalau ini masih umum, yang keluarga yang tabungan kita itu niatnya masih lama, ini orang minjam juga nggak terlalu penting, maka kita bisa buat parameter atau ditulis kriteria. Pertama, dari segi kebutuhannya, yang kita tabung ini tujuannya suatu hal yang dibutuhkan atau tidak, kebutuhan atau cuma kemauan, atau cuma
ya cuma main-main saja gitu, nggak butuh, ya cuma kemauan, dibuat dulu. Terus orang ini minjam untuk kebutuhan atau tidak, nanti bagian kebutuhan di checklist. Kemudian apalagi kira-kira komponen atau aspek-aspek yang lain yang perlu dipertimbangkan, lalu dihitung mana checklistnya paling banyak, nah itu prioritaskan. Oke. Sahabat Nabi itu, kalau kita baca hadis Nabi, kita menemukan beberapa hadis itu terlihat bahwa mereka itu berpikir pakai metode seperti itu. Suatu ketika nih, ini sebagai contoh aja, sahabat Nabi yang kismin ya. Nah, sahabat Nabi ada juga yang kismin ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin ini datang ke Nabi bilang, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu udah memborong pahala semuanya. Zahaba ahlud dusur bir ujur, kata mereka, udah memborong pahala. Kok gitu? Mereka bilang mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Tuh satu kriteria tuh, sholat checklist. Orang miskin checklist, orang kaya checklist sama sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Kriteria kedua puasa, orang miskin checklist, orang kaya checklist, sama-sama puasa. Terus wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, kata mereka. Poin ketiga, mereka bersedekah dari harta yang mereka punya. Orang kaya checklist, sedekah dari harta. Orang miskin X, nggak checklist. Siapa yang menang? Orang kaya checklistnya 3, orang miskin 2. Nah, maka wajar kalau orang sahabat Nabi bilang, sahabat Nabi yang miskin ini bilang, orang-orang kaya ini udah memborong pahala ini. Terus dibilang sama Nabi, bukankah Allah sudah kasih kesempatan kalian untuk mendapatkan pahala yang lainnya? Takbir itu sedekah, kata Nabi. Tasbih sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Terus bahkan kata Nabi, kamu berhubungan suami istri itu juga bisa sedekah. Kaget sahabat Nabi ini, masa iya kita memperturutkan hawa nafsu kok bisa sedekah? Bukankah kalau nafsu kamu perturutkan kepada yang haram itu jadi dosa, kata Nabi. Ya begitu juga ketika hawa nafsu itu diturutkan untuk sesuatu yang halal, jadi pahala. Dihitung lagi oleh para sahabat ini. Takbir orang miskin bisa, orang kaya bisa, tahmid bisa, tahlil bisa, sama semua. Setelah dijumlahin yang menang siapa? Tetap orang kaya. Protes lagi nih sahabat, loh mereka juga bisa melakukan semuanya ya Rasulullah, kata sahabat ini. Terus Nabi bilang apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nabi menegaskan bahwa itu hanya soal kesempatan. Kalau dari segi kesempatan, iya dia menang orang kaya. Tapi dari segi aksi belum tentu, tergantung siapa yang berbuat lebih banyak. Nah, yang kita ambil dari hadis ini apa? Cara menentukan mana yang lebih prioritas. Buat kriteria, kemudian di checklist, dipertimbangkan seperti itu, terukur. Nah, begitulah para sahabat menilai sesuatu itu. Dan di dunia akademik, kita juga harus meneliti, punya ukuran, punya kriteria. Nggak boleh meneliti nggak pakai kriteria terus mengambil kesimpulan sendiri, nggak bisa. Itu nggak ilmiah namanya. Harus seperti itu. Tuh, nah pertanyaan kedua terkait dengan pinjam meminjam ya. Kita diminta pinjaman, kita kasih pinjaman. Tempo waktunya sebulan misalkan. Setelah 30 hari kita tagih, ternyata yang bersangkutan lagi nggak punya. Dikasih tanggungan waktu lagi, masih nggak punya. Tagih tanggungan waktu lagi, dan ditambah tempo waktunya lagi. Pas ditagih nggak punya. Gimana pandangan Islam? Kalau di Al-Quran itu dikatakan Al-Baqarah 282 ayat yang paling panjang itu. Ya, Al-Baqarah. Wa in kana dzu usratin ayat 22 atau 283 ya. Pokoknya di sekitar itulah di Al-Baqarah. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika dia yang punya hutang itu sedang memiliki kesukaran, kesulitan hidup,
maka sebaiknya, ini soal adab bukan soal hukum. Ini beda ya, soal adab nih bukan soal hukum. Kalau hukum itu kaitannya dengan hak dan kewajiban. Kalau adab ini soal lebih dari sekedar hak dan kewajiban. Jika dia masih sulit, sedang kesulitan, temponya sudah datang, fanaziratun ila maisarah, maka tunggulah. Itu adalah akhlak yang baik untuk menunggu ila maisarah, sampai adanya kemudahan. Jadi sampainya kapan? Sampai adanya kemudahan. Tapi ingat, Al-Quran ini bilang jika dia punya kesulitan, bukan punya perasaan sulit. Nah, ini dua yang berbeda ini. Yang kedua, tunggulah sampai adanya kemudahan, sampai mudah, bukan perasaan tidak mudah. Ada orang sebenarnya dia udah mudah untuk bayar hutang, tapi perasaannya dia masih sulit. Ada orang cerita dia mau nikahan, terus minjam tabungan orang, dipinjamin, habis acara malah beli motor baru yang bagus gitu, utangnya nggak dibayar duluan. Ketika ditagih, udah bayar beli motor, nanti dulu ya gitu. Nah, itu mah nggak punya perasaan kalau begitu. Nah, dia merasa sulit, padahal sebenarnya bukan sulit. Yang sulit itu perasaannya dia, bukan dianya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau memang dia itu adalah kesulitan, bukan merasa sulit, maka adab yang diajarkan oleh Al-Quran adalah kita tunggu sampai ada kemudahan. Tapi kalau itu perasaan sulit, bukan benar-benar kesulitan, Nabi mengingatkan matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan orang kaya, orang yang sudah punya kecukupan bisa membayar hutang lalu ditunda, itu adalah suatu kezoliman. Hadisnya unik. Matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan orang yang sudah cukup bisa membayar hutang itu adalah kezoliman. Pertanyaannya, yang berbuat zalim siapa? Pertama, orang yang menunda membayar hutang padahal dia udah bisa, dianya pasti zalim. Temponya sudah datang, dianya sudah punya kecukupan untuk mengganti, dia nggak mengganti, dia zalim. Tapi hadisnya ini memungkinkan untuk diartikan juga bahwa orang yang membiarkan orang lain menunda hutangnya itu juga kezaliman. Biarin aja orang nunda padahal dia udah bisa, kita nggak ingatin, juga bisa zalim kitanya. Dianya zalim udah jelas, kitanya juga ikutan zalim karena membiarkan orang yang harusnya bisa bayar hutang kita biarin. Tuh, kita memberikan sumbangsi untuk kezaliman juga. Makanya ada sahabat Nabi itu yang kaya, dia dermawan, kaya, tapi dia orangnya konsisten. Ketika orang minjam sampai hari apa mau diganti, dicatat sama beliau. Yang meminjam ini catat. Ketika harinya sudah datang, orang itu nggak ganti, dia datangin rumah orang itu, oleh sahabat ini. Ini peristiwanya setelah Nabi sudah meninggal ya. Saya lupa nama sahabatnya. Didatangin, orangnya ketakutan, orang yang didatangin, karena dia memang lagi susah, nggak bisa ganti, ketakutan. Terus diam gitu ya, diam ya. Kalau anaknya keluar, anaknya polos ya, nih tanyain mana bapak, kata bapak lagi di luar, kata bapak. Ya, akhirnya singkat cerita ketemu sama orang itu, tanyain kenapa kamu bayar belum sanggup. Saya itu untuk datang ke sini untuk memastikan kenapa dan bagaimana. Jadi dia berinisiatif supaya orang ini kalau dia sudah sanggup, dia nggak ganti, dia zolim. Supaya kezoliman itu tidak terjadi, dia datangi, dia tagih supaya kezoliman tidak terjadi. Karena kalau dia membiarkan, berarti sama saja dia membiarkan adanya kezoliman. Tapi kalau ternyata dia memang sulit, ya sudah. Itu kita bicara etika, akhlak dalam Islam. Tapi kalau bicara hak dan kewajiban, maka jika jatuh tempo, orang yang memberikan pinjaman punya hak untuk menagih. Bisa dia
lelang, kalau dia digadaikan tadi ada jaminan hutangnya bisa digadaikan lalu ditutupi untuk penutupan hutangnya, bisa seperti itu. Itu kalau bicara hak dan kewajiban. Bisa dia tuntut ke pengadilan, itu kan hak dia, temponya sudah datang, dia berhak untuk mendapatkan ganti dari pinjamannya dia. Itu kalau kita bicara hak dan kewajiban. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, bicara hukum, kadang-kadang hukum itu tidak menghadirkan keadilan, tidak menghadirkan rasa iba. Nah, maka Islam melengkapi itu, tidak hanya kita berpikir soal hak dan kewajiban, tapi juga berpikir tentang kemanusiaan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita lanjut makalah yang baru makalah 1 ini. Makalah kedua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa bersama ya. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li azwajina wa dzurriyyatina wa li ikhwatina wa li akhawatina wa li aqribaina wa li jiranina wa li asdiqaina wa li ahibbaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Allahumma rضى عنا wa anhum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahhir qulubana wa hassin furujana wa ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa baddil sayyi'atina hasanat. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana dhunubana ya Sattar ustur uyubana bi sitrikal jamil. Ya qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak hadirin semua. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.